Halo Sobat TGC, selamat datang di video pembelajaran untuk tim gerak cepat di Puskesmas. Pada video ini, Anda akan mempelajari mengenai pelaksanaan penyelidikan epidemiologi penyakit menular potensial KLB dan wabah. Diharapkan setelah video pembelajaran ini selesai, Anda dapat memahami dengan baik langkah penyelidikan epidemiologi penyakit menular yang berpotensi KLB dan wabah. Yuk, kita mulai! Nah, Sobat TGC, dalam melakukan penyelidikan epidemiologi, tentu berdasarkan informasi mengenai adanya indikasi KLB atau wabah. Ketika menerima informasi dugaan KLB atau wabah, kita harus tenang dan mencatat semua informasi, termasuk nama pemberi informasi dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Suatu KLB biasanya diketahui melalui 1. Data surveillance. Jumlah kasus yang dilaporkan melampaui ambang batas dan melihat adanya klaster laporan. 2. Dokter atau tenaga lab yang jeli. 3. Pasien atau anggota atau tokoh masyarakat. 4. Laporan media. Setelah mendapatkan informasi benar adanya indikasi KLB dan wabah, selanjutnya adalah memastikan kebenarannya untuk menetapkan adanya KLB dan wabah. Ini bertujuan untuk memastikan apakah adanya peningkatan kasus pada populasi yang dianggap mempunyai resiko terinfeksi. Nah, jika insiden yang tengah terjadi kemudian dibandingkan dengan pola musiman penyakit, yaitu periode 12 bulan, dan memiliki kecenderungan jangka panjang, yaitu tahunan, atau juga dengan membandingkannya dengan kasus yang biasa terjadi pada populasi yang dianggap mempunyai resiko terinfeksi. Hasilnya, jika insiden yang tengah berjalan terjadi peningkatan, maka biasanya dianggap terjadi KLB. Kita sudah mendapatkan konfirmasi dan menetapkan adanya KLB. Maka, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan turun ke lapangan. Dalam melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE, penting untuk mengetahui konsep terjadinya penyakit, perjalanan penyakit, dinamika atau mekanisme penularannya, aspek lingkungan, aspek administratif, dan manajerial. Perlu diingat bahwa informasi yang dibutuhkan dalam PE berbeda-beda untuk setiap penyakit dan aktivitas atau kegiatan PE. Berbeda untuk setiap penyakit berdasarkan transmisi penularan. Berdasarkan hal tersebut, kita perlu menyusun agenda untuk persiapan administrasi, transportasi, dan tim yang akan turun. Rencana kerja identifikasi etiologi, sumber penularan atau cara penularan, dan pemeriksaan korban. Rencana kerja penyusunan data deskriptif, dan rencana kerja analisis data deskriptif. Kemudian, lengkapi data tersebut dan tentukan diagnosis banding etiologi, faktor risiko dan sumber data, serta persiapan administrasi, kontak, sarana, dan lab. Persiapan untuk turun ke lapangan sudah tersedia. Selanjutnya adalah penetapan etiologi. Verifikasi diagnosis dilakukan untuk menetapkan etiologi penyakit yang sedang diselidiki. Langkah untuk melakukan verifikasi diagnosis adalah: pertama, lihat gejala klinis dan hasil laboratorium. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang hasil laboratorium, misalnya, jika tes laboratorium tidak sesuai dengan temuan klinis dan epidemiologis, mintalah seorang ahli laboratorium untuk meninjau teknik laboratorium yang digunakan. Jika Anda memerlukan pekerjaan laboratorium khusus, seperti konfirmasi di laboratorium referensi, DNA atau sidik jari kimia, atau biologi lainnya, atau reaksi berantai polimerase, Anda harus mengamankan spesimen, isolat, dan bahan laboratorium lain dalam jumlah yang cukup sesegera mungkin. Kedua,
Jika tidak memiliki latar belakang klinis untuk memverifikasi diagnosis, bawalah seorang dokter yang berkualifikasi bersama Anda. Berbicara langsung dengan beberapa pasien memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang gambaran klinis dan membantu Anda mengembangkan gambaran mental tentang penyakit dan pasien yang terpengaruh olehnya. Selain itu, percakapan dengan pasien sangat berguna dalam menghasilkan hipotesis tentang etiologi dan penyebaran penyakit. Mereka mungkin dapat menjawab beberapa pertanyaan kritis. Apa paparan mereka sebelum jatuh sakit? Menurut mereka, apa yang menyebabkan penyakit mereka? Apakah mereka mengenal orang lain dengan penyakit ini? Apakah mereka memiliki kesamaan dengan orang lain yang memiliki penyakit ini? Ketiga, rangkum gambaran klinis menggunakan distribusi frekuensi. Apakah gambaran klinis konsisten dengan diagnosis? Distribusi frekuensi dari gambaran klinis berguna dalam mengkarakterisasi spektrum penyakit, memverifikasi diagnosis, dan mengembangkan definisi kasus. Distribusi frekuensi klinis ini dianggap sangat penting dalam membangun kredibilitas diagnosis sehingga sering disajikan dalam tabel pertama laporan atau manuskrip investigasi. Pada waktu melakukan PEKLB di lapangan, perlu dipastikan diagnosis penyakit harus didasarkan pada 1. Urutan frekuensi tertinggi sampai terendah dari gejala dan tanda penyakit. 2. Gejala dan atau tanda patognomonis, yaitu gejala dan tanda yang khusus untuk penyakit tertentu. 3. Pertimbangan antara sensitivitas dan spesifitas. Sobat TGC, untuk memastikan diagnosis penyakit, terlebih dahulu dijelaskan tingkatan kasus penyakit yang bersangkutan. Pertama, ada tingkatan kasus penyakit berdasarkan kepastian diagnosis. 1. Ada kasus pasti. Ini berarti ada kepastian pemeriksaan laboratorium serologi, bakteriologi, virologi, atau parasitologi dengan atau tanpa gejala klinis. 2. Kasus mungkin. Tanda atau gejalanya sesuai dengan penyakitnya tanpa dukungan laboratorium. 3. Kasus tersangka. Tanda atau gejalanya sesuai dengan penyakitnya, tetapi pemeriksaan laboratorium negatif. Yang kedua, ada tingkatan diagnosis berdasarkan hubungan epidemiologi. 1. Kasus primer, yaitu kasus yang sakit karena paparan pertama. 2. Kasus sekunder, kasus yang sakit karena adanya kontak dengan kasus primer. 3. Kasus tidak ada, yaitu terjadinya sakit bukan karena paparan pertama ataupun hubungan kontak dengan kasus. Langkah penyelidikan setelah penetapan etiologi adalah penetapan kasus dan variabel yang akan dikumpulkan. Terdapat komponen definisi kasus KLB. Pada komponen kriteria klinis, terdapat ciri gejala dan tanda-tanda klinis serta data labnya. Kemudian pada kriteria epidemiologis, terutama untuk KLB, jangan lupa untuk memastikan waktu, tempat, dan orang yang ada kaitan epidemiologis dan hal-hal yang tidak lazim. Serta, kriteria harus seobjektif mungkin dan sebaiknya tidak menyertakan dugaan pajanan. Adapun dalam penetapan kasus dan variabel yang dikumpulkan, terdapat tingkat klasifikasi kasus. Pada tingkat konfirmasi, dikonfirmasi oleh uji lab, gejala kompatibel. Pada tingkat probable, gejala kompatibel terkait secara epidemiologis. Dan pada tingkat suspek, gejala kompatibel. Kita lanjut pada langkah penemuan dan perekaman data kasus penyelidikan epidemiologi. Pada penemuan kasus, secara aktif menghubungi fasilitas kesehatan dan mewawancarai pasien. Data yang didapatkan dibuat line listing yang berisi ringkasan data mengenai kasus dalam situasi KLB. Seperti contoh di layar, itu disebut line listing. Variabel yang wajib ada yaitu komponen definisi kasus, nama kasus atau nomor identifikasinya, tanggal timbul gejala, kemudian apa tanda atau gejalanya, hasil lab kultur feses, usia dan jenis kelamin pasien. Setelah menemukan dan merekam data kasus, dilanjut dengan analisis epidemiologi deskriptif. Sobat TGC, untuk dapat merumuskan hipotesis, perlu dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban.
Dalam menganalisis yang berkaitan pada variabel waktu, contoh pertanyaannya adalah, kapan periode yang tepat dari KLB ini? Kapan periode paparan atau exposure? Apakah KLB ini bersifat common source atau propagated source? Atau keduanya? Dan untuk variabel ini akan lebih mudah dipresentasikan dengan kurva epidemi seperti pada layar. Adapun untuk contoh pertanyaan variabel tempat seperti, di manakah distribusi geografik yang paling bermakna dari setiap kasus di berbagai tempat? Berapakah angka serangan setiap satuan tempat? Dan untuk pertanyaan mengenai analisis epidemiologi kasus menurut variabel orang, contohnya seperti, berapa angka serangan menurut golongan umur dan jenis kelamin? Golongan manakah yang mempunyai resiko sakit paling tinggi dan paling rendah? Dalam hal apa lagi karakteristik kasus-kasus berbeda-beda secara bermakna dari karakteristik populasi seluruhnya? Dan untuk menjawab pertanyaan pada variabel ini, dibutuhkan tabel data berdasarkan usia dan jenis kelamin, contohnya seperti pada tabel yang ada di layar. Nah, Sobat TGC, kita masuk ke langkah menentukan sumber dan cara penularan. Dari gambaran kurva epidemiologi, kita bisa menentukan sumber, penyebab, dan cara penularan. Untuk kurva epidemiologi ini ada 3 jenis, yaitu 1. Common source epidemic, yang menunjukkan adanya sumber penyakit yang sama. 2. Propagated epidemic, yang menunjukkan terjadinya penyebaran penyakit dari orang. 3. Kurva hasil dari kombinasi keduanya. Setelah semua langkah tadi, selanjutnya adalah membuat rekomendasi penanggulangan KLB. Jika ciri-ciri umum dari populasi resiko tinggi sudah tergambarkan, maka kita perlu menentukan tindakan penanggulangan dan pencegahan apa yang harus dilakukan. Bisa dimulai sedini mungkin ketika masuk tahap diagnosis kasus. Misalnya, ketika sudah terdeteksi suatu kasus, langsung diberikan penanganan pertama terlebih dahulu. Kemudian, tindakan-tindakan lain dapat dimulai pada berbagai titik. Dan bila menyangkut makanan tercemar, makanan atau sumbernya itu harus langsung dimusnahkan. Pada intinya, dilakukan penyelidikan dan ditindaklanjuti mulai dari ditemukannya titik penyakit hingga sumbernya. Imunisasi, diagnosis dini, dan pengobatan merupakan cara penanggulangan lainnya yang dapat dipakai sesuai kebutuhan situasi. Melakukan tindakan penanggulangan yang praktis dan efisien secara cepat merupakan cara paling berharga untuk menilai keberhasilan penyelidikan epidemiologi. Kemudian, dalam penyelidikan PE, tentu hasil akhirnya adalah membuat laporan. Hasil penyelidikan epidemiologi dilaporkan kepada pihak yang berwenang, baik secara lisan maupun secara tertulis. Laporan tertulis dibuat dengan mengikuti pedoman tulisan ilmiah. Langkah terakhir dari rangkaian penyelidikan adalah penyebarluasan hasil PE. Hasil PE disebarluaskan dengan bentuk laporan secara lisan dan juga tertulis. Laporan harus jelas, meyakinkan, ilmiah, disertai rekomendasi yang tepat dan beralasan. Kemudian laporan hasil PE yang disebarkan ini nantinya akan menjadi cetak biru untuk mengambil tindakan dan bahan rujukan apabila terjadi hal yang sama di masa mendatang. Nah, Sobat TGC, sekian materi pada video pembelajaran mengenai pelaksanaan penyelidikan epidemiologi penyakit menular potensial KLB dan wabah. Sobat TGC, pelajari lagi video ini dan modulnya ya jika masih kurang paham. Bisa juga dengan menggali pemahaman lebih lanjut melalui sumber lain. Sampai jumpa di video lainnya.